Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sapria Rahman dari SI 5B. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang rumah tradisional adat Melayu di Riau. Baiklah, alasan saya untuk memilih judul ini adalah bahwasanya banyak masyarakat yang tinggal di Provinsi Riau ini tidak mengenal akan ciri-ciri dari bangunan tradisional Melayu yang ada di Riau ini. Begitu juga dengan para mahasiswa, para anak-anak muda sekarang, banyak yang kurang mengetahui apa-apa saja bentuk atau nama dari rumah bangunan tradisional Melayu yang ada di Riau ini. Baik. Baiklah, sebelum kita membahas tentang rumah tradisional Melayu, ada baiknya terlebih dahulu kita ketahui apa itu rumah. Rumah secara umum dapat diartikan sebagai sebuah tempat di mana penghuninya akan mendapat perlindungan atau tempat bernaung dari segala kondisi alam yang berada di sekitarnya, seperti hujan, panas, terik matahari, dan sebagainya. Kemudian, untuk ciri rumah tradisional Melayu, dari bentuknya, bentuk rumah Melayu itu ada dua. Yang pertama, bentuk persegi panjang dengan bubungan panjang atau rumah bubung Melayu atau rumah belah bubung, yang disebut rumah melintang atau disebut juga bubungan Melayu. Selanjutnya, bentuknya segi empat dengan bubungan berbentuk limas dan disebut rumah limas. Selanjutnya, susunan rumah Melayu terdiri atas tiga unsur utama, yaitu tiang, dinding, dan bubung, di mana tiang rumah adalah binaan yang terpenting. Kekuatan dan ketahanan sebuah rumah bergantung pada gabungan bahan-bahan binaan yang masuk dalam peregangan tiang. Oleh karena itu, tiang haruslah dari jenis kayu yang terbaik, kuat, tahan menanggung beban berat bangunan rumah. Selanjutnya unsurnya yaitu dinding, di mana pada zaman dahulu, sebelum dinding papan diperkenalkan, dinding rumah Melayu menggunakan daun seperti daun bertam, cucuh, enau, rumbia, dan nipah. Daun-daun itu disusun dan disirat menjadi berkajang atau berbidang. Unsur yang ketiga yaitu bubung. Bubung merangkumi berbagai kayu rangka, dari kayu alang panjang atau kepala tiang, hingga ke tulang perabungnya yang di atas sekali. Bahan-bahan gabungan pada bubung terdiri atas kayu-kayu kasau jantan, kasau betina, gulung-gulung, tunjuk langit, naga-naga, laris tikus, tulang perabung atau tulang bumbung, dan jeria. Kemudian, selain tiga unsur utama, rumah Melayu juga memiliki sejumlah unsur lain. Yang pertama yaitu rasuk, di mana rasuk adalah bahan binaan rumah kayu yang berfungsi sebagai pengikat rumah rangka. Selanjutnya, unsur lain yaitu tongkat. Tongkat adalah bagian rumah yang paling bawah.
Tongkat dibuat sedemikian rupa dari tanah, atau dibenamkan ke tanah atau dialasi benda keras, sampai menopang rasuk. Unsur yang lain yaitu tangga. Tangga adalah bagian rumah yang berfungsi sebagai alat orang naik dan turun rumah. Selanjutnya unsurnya yaitu bandul. Bandul berbentuk persegi empat atau bulat. Bahan bandul tidak diperbolehkan bersambung dan sama dengan bahan tiang seri dan rasuk. Bandul juga berguna sebagai batas ruang rumah dan batas lantai. Unsur yang lain yaitu lantai. Lantai adalah ruang antara peregangan tiang dengan peregangan dinding yang beralaskan kayu-kayu gelegar. Selanjutnya unsurnya yaitu pintu, di mana dinding terdapat tingkap atau pintu. Pintu merupakan dinding yang boleh ditutup dan dibuka, gunanya sebagai laluan kepada penghuni keluar dan masuk. Unsur selanjutnya yaitu tingkap. Rumah Melayu menggunakan tingkap-tingkap kecil, sangat berbeda dengan tingkap-tingkap rumah limas Melayu yang ada sekarang. Selanjutnya yaitu atap. Bahan utama atap adalah daun nipah, daun rumbia, dan ada pula genteng, seng, dan asbes. Atap yang bahannya dari daun nipah atau daun rumbia itu dibuat dengan menjalinnya pada sebatang kayu yang disebut bengkawan, yang biasanya dibuat dari belah pokok pinang, nibung, dan pelepah nyiur atau buluh. Makna rumah bagi orang Melayu, di mana rumah bagi orang Melayu tidak semata tempat berlindung dari hujan dan panas, tetapi memiliki makna-makna tertentu dan sebagai lambang kesempurnaan hidup. Dalam ungkapan Melayu, rumah dapat dimaknai sebagai yaitu cahaya hidup di bumi, sebagai tempat beradat berketurunan, tempat berlabuh kaum kerabat, tempat singgah dagang lalu, dan hutang orang tua kepada anaknya. Oleh karena itu, rumah bagi orang Melayu dapat dimaknai sebagai berikut, di mana tak berumah menjadi lemah, di mana orang-orang tua mengatakan kalau manusia tidak berumah ibarat beruk buta dalam rimba, artinya manusia itu menjadi lemah, tidak berdaya. Selanjutnya yaitu tak berumah tak bertanggung jawab, di mana memiliki rumah juga bermakna bahwa seseorang itu bertanggung jawab terhadap diri dan keluarganya. Makna yang selanjutnya yaitu rumah sebagai bahagia lahir batin, di mana rumah yang didambakan orang Melayu adalah rumah yang baik dan sempurna, yang secara fisik memenuhi ketentuan adat dan keperluan penghuninya. Selanjutnya, makna yang terkandung dari bangunan tradisional Melayu. Untuk yang pertama yaitu tiang, di mana tiang itu ada yang segi 4, segi 6, segi 7, segi 8, dan segi 9. Untuk tiang yang segi 4 melambangkan 4 penjuru mata angin. Dengan demikian, rumah itu mendatangkan rezeki dari 4 penjuru mata angin tersebut. Untuk yang segi 6 melambangkan rukun iman dan ajaran Islam. Dengan demikian, diharapkan pemilik rumah dapat tetap taat dan beriman kepada Tuhannya sesuai ajaran Islam. Untuk segi 7, melambangkan 7 tingkatan surga dan 7 tingkatan neraka. Untuk yang segi 8, melambangkan 8 arah mata angin, maksudnya sama seperti segi 4. Untuk yang segi 9, melambangkan bahwa pemilik rumah itu adalah dari golongan orang yang berada dan mampu.
Tetapi ini tidak mutlak, karena banyak pula orang yang berada dan mampu tapi tidak membuat tiang rumahnya persegi 9. Selanjutnya tangga. Anak tangga dibuat 5 tingkat. Jumlah ini ada kaitannya dengan ajaran Islam, yakni 5 rukun Islam. Tangga terbuat dari kayu keras dan diberi ukiran pada kaki dan anak tangga. Ukiran khusus dibuat kepada anak tangga, tiang, dan anak tangga pipih. Biasanya dibuat dari papan tebal. Selanjutnya yaitu selembayung. Di mana selembayung adalah hiasan yang terletak bersilangan pada kedua ujung perabung bangunan. Pada bangunan rumah adat Melayu ini, setiap pertemuan sudut atap diberi selembayung yang bertekad dari ukiran kayu. Selembayung sering disebut juga selo bayuang dan tanduk buang. Menurut para budayawan Melayu, selembayung ini mengandung beberapa makna, antara lain yaitu tajuk rumah, yaitu selembayung membangkitkan cahaya rumah. Untuk perkasih rumah, yaitu lambang keserasian dalam kehidupan rumah tangga. Selanjutnya, tangga dewa, yaitu sebagai lambang tempat turun para dewa, Mambang, Akuan, Suko, Keramat, dan Sidi, yang membawa keselamatan bagi manusia. Selanjutnya, bentuk-bentuk rumah tradisional adat Melayu di Riau. Secara garis besar, ada 5 jenis rumah adat Riau yang perlu Anda ketahui, yaitu rumah adat selaso jatuh kembar, rumah adat lipat kajang, rumah adat atap liontik, rumah adat atap 5 potong, dan rumah adat belah bubung. Untuk yang pertama, rumah adat selaso jatuh kembar. Istilah selaso jatuh kembar memiliki makna yang berarti rumah dengan 2 selasar, di mana masyarakat Riau juga menyebut rumah adat ini dengan sebutan belai selaso jatuh. Sesuai dengan namanya, rumah adat Riau ini bukanlah sebuah tempat tinggal, melainkan sebuah balai yang digunakan untuk kegiatan musyawarah adat.
Yang selanjutnya yaitu rumah adat Lipat Kajang. Jenis rumah adat Riau yang lainnya bernama rumah adat Lipat Kajang yang keberadaannya sudah sulit ditemui saat ini. Nama Lipat Kajang dari rumah adat ini diambil dari bentuk atapnya yang berlipat dan dengan kemiringan yang cukup curam. Desain atap yang miring disebut dibuat dengan tujuan untuk memudahkan aliran air untuk mengalir ke bawah dengan baik ketika hujan. Desain atapnya dibuat dengan bentuk anyaman sehingga dapat membuat sirkulasi udara berjalan dengan baik. Walaupun konsep konstruksi bangunannya sama dengan rumah adat Selaso Jatuh Kembar, yaitu menggunakan konsep rumah panggung. Selanjutnya yaitu rumah adat atap lontik, di mana rumah adat Riau yang satu ini memiliki nama lain yaitu rumah lancang dan rumah pencalang. Nama-nama tersebut diambil dari bentuk desain atapnya yang memiliki ujung runcing dan menyerupai bentuk tanduk kerbau. Dinding pada rumah adat atap liontik ini dibuat dengan desain yang miring ke arah luar sehingga membuatnya terlihat menyerupai perahu. Masyarakat sekitar menganggap bahwa desain rumah adat atap lontik memiliki kemiringan dengan rumah adat Minangkabau karena daerah Riau dan Minangkabau memiliki jarak yang tidak terlalu jauh. Ada satu filosofi unik yang dimiliki oleh rumah adat Riau ini, di mana anak tangga di bagian depan rumahnya selalu memiliki jumlah 5. Jumlah tersebut merupakan lambang dari rukun Islam, mengingat masyarakat Riau sangat dekat dengan kebudayaan Melayu dan agama Islam. Lalu, tangga yang merupakan akses menuju bagian rumah utama tersebut melambangkan sebuah pijakan yang mengantarkan kita ke surga. Selanjutnya yaitu rumah adat atap Limas Potong. Nama rumah adat Limas Potong diambil dari bentuk desain atapnya yang memang terlihat seperti limas yang terpotong-potong. Bentuk atapnya dibuat tidak lancip sehingga tidak setinggi rumah adat Selaso Jatuh Kembar atau rumah adat Lipat Kajang. Sama seperti rumah adat Riau yang lainnya, rumah adat Limas Potong juga dibuat dengan bentuk rumah panggung. Bagian rumah ditopang dengan tiang yang memiliki ukuran sekitar 1,5 meter tingginya dari permukaan tanah. Selanjutnya yaitu rumah adat Belah Bubung, di mana desain rumah adat Riau ini terlihat tinggi karena tiang yang menjangga rumahnya memiliki tinggi ukuran lebih 2 meter dari permukaan tanah. Nama Belah Bubung sendiri diambil dari desain atapnya yang terbuat dari rangka bumbu atau bubung yang seolah terlihat terbelah. Material yang digunakan pada konstruksi rumahnya hampir keseluruhan menggunakan material alam, di mana kayu menjadi material bangunan utama sedangkan atapnya terbuat dari daun rumbia.
Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.